Kinerja Kang Farhan mendapat kritik dari para guru besar di Kota Bandung, teman-teman ya. Kang Farhan sebagai wali kota dikritik oleh guru besar, ya, oleh para profesor. Ya sebetulnya bukan hanya para guru besar yang mengkritik kepemimpinan Kang Farhan. Banyak netizen, banyak warga Bandung juga yang mengkritik Kang Farhan ini. Waduh, bahkan Pemprov Jabar itu sendiri ya, Kang Deddy juga banyak menekankan kepada Kang Farhan ya, terutama soal sampah, soal pencegahan banjir, teman-teman. Ya nanti saya akan tampilkan lah bagaimana kritikan dari para netizen, warga Bandung dan Kang Deddy melihat itu sendiri. Tetapi saya ingin membacakan berita ini dari Kompas ya, teman-teman. Kompas.com. Ya, kinerja Farhan selama 9 bulan dikritik para guru besar di Bandung justru masih disayang, teman-teman ya. Ya kita baca nih, Indonesia Politik Research and Consulting yang nggak tahu saya bacanya mengundang sejumlah guru besar dari beberapa universitas untuk mengevaluasi serta mengkritisi kinerja pemerintahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Pasangan ini disorot setelah genap menjabat selama 9 bulan. Karena Kang Farhan ini dengan Kang Erwin yang sekarang sudah menjadi tersangka korupsi ini sudah menjabat selama 9 bulan, teman-teman. Dan tidak ada perubahan sama sekali di Kota Bandung itu sendiri ya. Jadi wajar ya jika publik mengkritisi atau bertanya-tanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kang Farhan sebagai Wali Kota Bandung, teman-teman ya. Diskusi bertajuk Forum Profesor, catatan kritis akhir tahun 2025 dan proyeksi 2026 kinerja Wali Kota Bandung yang digelar di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Salah satu kritik berasal dari guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, ITB, Harun Ar-Rasyid. Dikritik oleh salah satu guru besar ITB, teman-teman, namanya Harun Ar-Rasyid. Nama yang keren ya. Seperti Harun Ar-Rasyid itu pejabat pada masanya Imam Malik. Tapi bukan Harun Ar-Rasyid itu ya, guru besar ITB ini, bukan. Menurutnya, kinerja Farhan dalam menangani masalah banjir di Kota Bandung tersebut masih berada pada fase awal pergerakan. 9 bulan tapi masih pada fase pergerakan. Masih pada fase awal pergerakan. 9 bulan. Namun, di tengah upaya yang masih terbilang awal, Farhan justru dihadapkan pada persoalan non-teknis yang cukup besar, yakni ditetapkannya Wakil Wali Kota Bandung sebagai tersangka kasus dugaan minta proyek oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung, teman-teman. Sebenarnya Kota Bandung ini tidak bisa lepas daripada isu-isu korupsi ya, teman-teman. Yang saya kaget adalah Kang Erwin dengan branding agama sok-sok baik ya kan, dari fraksi PKB kita tahu ya, tapi ternyata korupsi juga. Apakah korupsi di Kota Bandung ini sudah menjadi warisan gitu? Ya, tapi entah ya apakah Kang Farhan juga terlibat dalam korupsi itu atau tidak ya, kita tidak pada pembahasan itu. Saya lanjut. Namun di mana itu? Harun berharap kasus yang menimpa Erwin tersebut tidak membuat semangat Farhan dalam membereskan masalah-masalah krusial di Kota Bandung menjadi kendor serta memengaruhi kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melayani warganya. Terutama tadi masalah real ya, utamanya drainase sudah harus beres. Jadi saya kira persoalan di luar teknis itu kasus sudah cukup berat. Mudah-mudahan tidak merambat ya. Nah, saya kira sekarang saatnya kita buat mengonsolidasikan agar tidak terus berulang. Harun mengatakan, pengawasan masyarakat di akar rumput terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan Pemkab Bandung harus lebih ditingkatkan. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Kita tahu, Bandung selalu saja mendapatkan dilanda korupsi. Bahkan orang yang membranding diri sebagai orang yang dengan agama, yang membranding diri dengan agama, saya akan amanah memanajemen pemerintahan Kota Bandung menjadi pemerintahan yang amanah, malah sekarang korupsi, Kang Erwin ya. Dia memaklumi bahwa permasalahan klasik di Kota Bandung masih belum sepenuhnya diatasi oleh Farhan. Karenanya kerjanya pun yang belum sampai setahun. Ya, emang belum setahun. Tapi masa menyelesaikan permasalahan drainase, sampah aja nggak mampu. Anggaran Kota Bandung begitu besar, teman-teman. Dan sampah, drainase, selokan yang tidak mengalir, itu kan menjadi salah satu penyebab banjir di Bandung, di Kabupaten Bandung, yang itu adalah sumber permasalahannya juga dari Kota Bandung itu sendiri, teman-teman ya. Meski begitu, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, jika semangat tetap terjaga, dia berharap progres ke arah yang lebih baik bisa terlihat di Kota Bandung. Ya, harapan kan tidak salah. Jadi ketika kita mengkritik suatu pemerintahan, itu bukan berarti kita benci ya, pahami itu. Tapi kritik itu sesuatu yang baik, sesuatu yang layak untuk diungkapkan, lontarkan sebagai sebuah kritikal yang membangun.
Kritik itu penting loh, kita itu perlu untuk dikritik, apatah lagi Kang Farhan dalam hal ini adalah sebagai seorang wali kota gitu, yang sudah semestinya dia menjalankan tugasnya secara baik. Kalau memang dia tidak menjalankan tugasnya secara baik, ya kita berhak lah untuk mengkritik gitu ya. Lalu yang pabalatak sampah ya tunjukkan bisa beres. Kalau soal pedagang kaki lima kan susah-susah gampang ya kan, isu yang paling sangat sulit, yang paling besar di kota Bandung sekarang adalah isu sampah ya teman-teman. Bahkan sampai dinotis oleh Presiden Prabowo langsung. Senada dengan Harun, guru besar ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan juga berharap Farhan bisa segera mengentaskan banjir di kota Bandung yang terus berulang. Sampah banjir ini terus menjadi isu di kota Bandung, Kang Farhan, dan Anda sudah bekerja, sudah menjabat selama 9 bulan. Katanya Anda mengatakan bahwa Singapura bisa maju karena tata kelolanya baik. Ini loh, Anda lihat, banyak dikritik oleh netizen, oleh guru besar, bahkan Pemprov Jabar sendiri, Kang Deddy Mulyadi. Berarti Anda ada yang salah dengan cara kinerja Anda. Anda ngapain aja gitu. Buktikan, Kang Farhan, buktikan. Tata kelola dan tata ruang di kota Bandung, bereskan. Gitu loh. Namun, permasalahan lainnya seperti infrastruktur jalan yang rusak di berbagai titik, korupsi, sampah, parkir liar, tata kelola ruang publik dan pedestrian, serta isu kriminalitas di kota Bandung juga tidak boleh dikesampingkan. Betapa banyak PR Kang Farhan yang harus segera dituntaskan, yang harus segera dibereskan. Tapi Kang Farhan malah sibuk pencitraan, sibuk nyerang-nyerang Kang Deddy Mulyadi. Gubernur konten Singapura bisa maju karena tata kelolanya baik, bukan karena gubernur konten, bukan karena konten YouTube, sorry. Anda menyelesaikan kota Bandung, membereskan sampah di kota Bandung, membereskan macet, banjir, dan lain sebagainya di kota Bandung, saja tidak mampu. Permasalahan lainnya adalah konflik sosial dan sengketa lahan, misalnya di Sukahaji. Kemudian problematika pengelolaan ikon wisata di kota Bandung, yaitu Bandung Ju, jelasnya. Guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Unpad, Profesor Muradi menjelaskan, forum profesor merupakan wadah untuk mengisi ruang-ruang yang tidak terisi oleh kampus dalam penyelesaian masalah-masalah di kota Bandung. Kan belum setahun Farhan Erwin memimpin kota Bandung, kita sama-sama menunggu evaluasi yang lebih detail, tapi poin pentingnya agar on the track, supaya ada nyambut bola dari teman-teman di kampus itu bisa ketemu. Muradi pun mengimbau agar Farhan memiliki program prioritas yang jelas serta dirancang dan dikerjakan dengan berbagai pihak, termasuk dengan melibatkan kalangan akademisi dari sekolah tinggi atau universitas. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ini disambut baik oleh teman-teman di Pemkot supaya ada linkage antara kampus dengan Pemkot yang lebih teknis, bukan hanya sebatas teori wacana, tapi ini teknis. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang hadir dalam diskusi tersebut sangat mengapresiasi kritik dan saran yang diberikan oleh para guru besar di 9 bulan masa kepemimpinannya. Justru selama masih dikritik artinya masih disayang, kalau sudah tidak dikritik artinya dicuekin, wah bahaya itu tuturnya. Farhan mengaku sudah menunggu-nunggu untuk mendapat masukan dari kalangan akademisi. Wah bisa aja ngeyel ya. Padahal dia sudah dinotis oleh Prabowo Subianto, sudah diingatkan oleh Kang Deddy Mulyadi, nggak tahu Farhan ini kerjanya ngapain. Menurut dia, pandangan dari akademisi dalam penyelesaian masalah di kota Bandung bisa lebih objektif, terutama dari kalangan guru besar. Kita ini butuh satu pandangan yang lebih clear, yang lebih objektif. Selama ini kalau di pemerintahan kota Bandung itu, pasti ada banyak kepentingan yang mesti kita akomodir. Kedua, ada banyak juga subjektivitas. Menanggapi masalah banjir, Farhan memastikan Pemkot Bandung tidak akan melakukan pembongkaran bangunan di sempadan sungai, karena dapat menimbulkan masalah sosial baru. Lihat teman-teman. Ini kan bertentangan dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Farhan yang menyalahi dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Entah ini ngeyel Kang Farhan ini, atau gimana gitu. Ngarepnya dia baik, tapi tidak mampu untuk kemudian membangun kota Bandung dengan baik. Malah nyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi gubernur konten YouTube. Untuk itu, dia lebih memilih jalan untuk membangun kesadaran warga bahwa tinggal di bantaran sungai dapat membahayakan. Saya tidak mau normalisasi sungai karena itu mematikan dulur saudara sorangan sendiri. Saya hanya akan membangun kesadaran saja. Kalau Anda mau pindah, saya sediakan lahannya. Kalau Anda nggak mau pindah, saya ajari cara mitigasi bencana tandasnya. Ya, jadi terlihat jelas ya perbedaan antara kinerja Kang Deddy Mulyadi dengan kinerjanya Kang Farhan itu, teman-teman ya. Ya, semoga Bandung semakin membaik kinerjanya. Dan yang paling saya berharap adalah semoga Kang Farhan tidak ikut terlibat dalam kasus jual beli proyek ya teman-teman, seperti wakilnya Kang Erwin. Tapi jangan dulu piknik. Siap. Bandungnya rapikan dulu. Siap. Dan Pak Wali Kota harus berani merapikan Cihamplas.
karena kalau lewat ke situ jalannya menyempit dan bau hasum. Betul nggak Pak Wali? Ya kira-kira langkung gitu. Kapan itu kira-kira bisa bersih? Sekarang sedang dibereskan, dijaga keamanannya dulu sambil kita proses administrasi. Oh, iya. Tapi berani kan? Berani atau Pak? Berani diajukan, weh. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pernah telepon you? Anak lain, bocok toko lah. Nggak tahu. No, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Tata kelola pemerintahan dan bukan dengan konten YouTube. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pernah telepon you? Anak lain, bocok toko lah. Nggak tahu. No, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ikutan. Saya tidak mengarah pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia mah KPT hayang tampil di YouTube, sampai tinggal. Menurut Kang Farhan ini, memajukan pemerintahan itu adalah contohnya kayak Singapura, itu berawal dari tata kelola pemerintahan dan bukan dengan konten YouTube. Ya entah kepada siapa dia menunjukkan hal tersebut, tetapi dia menyebutkan tidak tertuju pada satu orang tertentu, tidak. Karena menurut dia banyak pemimpin yang memang sekarang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan tentang pemerintahannya. Nah, kalau menurut aku sebagai masyarakat biasa yang memandang hal ini, yang melihat hal ini, gini loh, ketika seseorang pemimpin mengonten tentang pekerjaannya, biasanya kelihatan beda antara yang benar-benar ngerjain sama yang pencitraan. Hanya saja diliput menggunakan media. Nah, keuntungannya apa buat masyarakat saya sebagai masyarakat awam? Yang pertama, bisa melihat pekerjaan seorang pemimpin tersebut. Karena ketika dia ada di balik meja di kantor, saya tidak tahu apa yang dilakukan, programnya apa, terus pemimpin ini benar-benar tulus atau enggak. Ya saya nggak tahu, karena ya nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kayak zaman dulu, nggak tahu. Tetapi kalau orang yang sering terjun ke lapangan, meskipun zaman dulu belum ada media, ya ketahuan karena sering interaksi. Apalagi sekarang, apa salahnya menggunakan media? Dan konten di sini kan bukan sekedar konten kayak konten kreator atau youtuber-youtuber yang memang profesinya itu, enggak kan? Ini sekalian mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi apa salahnya dengan mengontenkannya? Karena konten di sini artinya supaya masyarakat tahu apa kerjaannya, bagaimana pekerjaannya, apa programnya, bagaimana programnya. Nih, dan kalau memang ada keuntungan dari konten ini, itu selalu membagi-bagikan uangnya yang banyak itu dari mana? Salah satunya dari konten. Jadi jangan khawatir gitu. Ketika mengontenkan sesuatu, kerjasama dengan media itu kan miliaran. Dia bisa menekan biaya itu, bisa disalurkan atau dipindahkan terhadap kepentingan yang lain. Kan apa salahnya? Nah, kalau Kang Farhan kekeh ngotot misalnya, oh ini mengonten, ya sok atuh kerjain juga Kang Farhan, ikutan kerja yang benar tanpa menjatuhkan image yang lain. Jadi kalau mau maju ya maju aja bareng-bareng gitu. Kalau Kang Farhan nggak suka dengan pemimpin yang memang ngonten, ya udah jangan dibahas. Yang dibahas itu programnya Kang Farhan aja gimana gitu. Tata kelola pemerintahannya Kang Farhan itu kayak gimana biar maju Kota Bandung gitu loh. Coba kedepankan diri sendiri, majukan diri sendiri, perlihatkan kinerja diri sendiri gitu loh. Kalau memang tidak setuju dengan orang lain yang mengonten, misalnya nggak setuju nih, terus apa godos misalnya pendapat nate atau pendapatnya tuh nggak sama misalnya, ya selama itu memang, kalau itu memang berbenturan dan merugikan, ya Kang Farhan buat dong program sendiri yang memang bisa lebih memajukan masyarakat Kang Farhan sebagai wali kota Bandung gitu.
Tetapi kalau memang apa yang diusulkan benar-benar bagus, terus nggak dikerjakan karena satu dan lain hal, yang gak maju-maju. Ya kalau kita sebagai masyarakat ya cuma nonton aja, ngenilai gitu. Karena next, berikutnya, pemerintah yang akan memimpin berarti kalau tidak nyaman di hati masyarakat nggak bakalan dipilih lagi. Mungkin kalau sebagai masyarakat mah gitu kali ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Waniannya iya Wali Kota Bandung Farhan wanian pisan sampaikan ka nyindir-nyindir bahwa nih cenanya berita nya atuh keun bae we erek ngonten rek nu kumaha oge nu penting mah teu ngarugikeun masyarakat daripada henteu ngonten henteu gawe cek saha henteu gawe saya mah cuma tidak terpublikasi aja ya tutup tidak diam di penjara we jika wakilna. Nah ini masyarakatnya, ya pejabat, kalian tuh jangan menutup mata, jangan suka nyinir-nyinir sama orang yang bekerja. Udah atuh, kalau kalian meyakini itu yakin, ya udah jalani. Jangan pernah suka menyinir-nyinir daripada diam di penjara. Sok itu didinya mah